Selamat Ya, sore Bu Dewi. selamat sore Bu Surya. Apa kabar hari ini, sore ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Ya. Surya sendiri baik? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Gini Bu Dewi, pada sore ini kita mempunyai jadwal observasi ya untuk melakukan Ya, supervisi. Sebelum melakukan observasi, saya mohon izin ya Bu ya, nanti Ibu akan saya observasi. Bagaimana Bu, diizinkan tidak? nggih, dengan senang hati Bu Surya. Terima kasih Bu Dewi atas waktu yang diluangkan Sama-sama. untuk saya. Nah, sebelum melakukan observasi, saya ini ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian ya Bu ya, agar nanti proses coaching nanti sesuai dengan rubrik penilaian yang akan nanti saya observasikan. Bu Dewi begini, dalam rubrik penilaian ini nanti akan ada alur tirta. Nanti diharapkan coaching yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan prosedur alur tirta, yaitu ada menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian membimbing coach untuk melakukan rencana aksi, dan terakhir yaitu untuk agar coach itu tadi bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan. Kemudian yang kedua adalah diharapkan nanti Ibu Dewi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach yang tidak membuat coach merasa terintimidasi. Yang ketiga adalah bagaimana nanti coach bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Dewi. Jadi nanti ketika Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot, diharapkan coach pun bisa merespon dengan baik ya Bu ya. Kalau yang keempat yaitu Bu Dewi diharapkan nanti menyampaikan prinsip-prinsip coaching. Prinsip-prinsip coaching ini diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dalam coaching tadi, kemudian juga memaksimalkan potensi dari kunci tersebut. Jadi kunci tersebut nanti bisa menemukan solusi dari menggali potensi dirinya sendiri. Demikian ya Bu Dewi ya, Oke, Ibu. rubrik penilaian. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya, Sebelum melakukan observasi atau pra observasi. Pertanyaan dari saya itu pertama adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Dewi dalam coaching yang akan nanti dilakukan oleh Bu Dewi. oke Ibu. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan saat proses coaching hari ini, yang pertama tentang kehadiran penuh Ibu, tentang present. Saya berharap saya bisa melakukan proses coaching dengan kehadiran penuh seperti itu. Yang kedua, saya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan bentuk pertanyaan terbuka pastinya. Dan yang ketiga, saya bisa mendengarkan aktif sehingga coach di ujung pembicaraan bisa memecahkan permasalahannya sendiri seperti itu, Ibu. Oke, berarti nanti Ibu sudah mengerti tentang tiga kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching yang nanti akan dilakukan Bu Dewi. Nah, kira-kira kompetensi spesifik yang mana yang akan Ibu Dewi kembangkan dari tiga kompetensi tadi Bu Dewi? Untuk yang akan saya utamakan, yang saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif itu Ibu. Yang mendengarkan aktif itu akan saya kembangkan karena menurut saya itu kalau sampai tidak, ya tiga-tiganya harus, tapi kalau yang mendengarkan aktif itu tidak dilakukan dengan baik, nanti alurnya itu kemana-mana Ibu. Oke. Berarti nanti Ibu ingin menguatkan kompetensi mendengarkan dengan baik ya Bu ya, karena diharapkan dengan mendengarkan dengan fokus dengan baik, Ibu bisa mendengar dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh coach, dan Ibu bisa menemukan hal-hal nanti yang bisa digunakan untuk membimbing dan mengarahkan coach ya Bu ya. Nah, kira-kira Ya, indikator apa dan indikator yang bagaimanakah yang bisa diharapkan dari tercapainya kompetensi mendengarkan dengan baik tersebut Bu? untuk indikatornya saya
terkait mendengarkan aktif, saya bisa menangkap kata kunci apa yang disampaikan oleh Koci sampai akhirnya saya bisa mengarahkan dan Koci bisa mempunyai solusi-solusi sendiri terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, Ibu. Oke. Berarti nanti Ibu indikator itu nanti diharapkan bahwa di perbincangan nanti, di coaching nanti, Koci itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dia alami sendiri ya Bu ya. Yang intinya nanti adalah memaksimalkan potensi dari Koci tersebut. Oke Bu Dewi, demikian pra-observasi dari saya, dan monggo Bu Dewi untuk melaksanakan coaching dengan Bu Ama. Monggo Bu Dewi, silakan. Oke. Terima kasih Bu Surya. Sama. Oke. Assalamualaikum Miss Ama. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya hari ini sama? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Miss Ama, hari ini kan ada proses coaching nih antara saya dengan Miss Ama. Kira-kira nanti akan butuh waktu 10 atau 15 menit. Kira-kira apa sih yang akan Miss Ama ceritakan hari ini? Sama akan bercerita tentang apa? Gini Bu, beberapa hari ini saya merasa kok ada yang kurang gitu di kelas saya. Ternyata ada satu masalah dari siswa saya yang suka membolos Bu, membolos di pelajaran saya, bahkan tidak ikut pelajaran saya. Yang ingin Miss Ama dapatkan dari perbincangan kita hari ini itu apa Ibu? Miss Ama? Yang ingin saya dapatkan adalah saya bisa memecahkan masalah ini Bu. Saya ingin bisa memecahkan masalah ini. Apakah yang sebenarnya terjadi, kenapa ada beberapa siswa yang bolos di pelajaran saya? Apakah ada faktor dari dalam diri saya yang menggunakan metode pembelajaran yang kurang menyenangkan, atau ada faktor lain yang menyebabkan anak tersebut bolos di pelajaran saya Bu? Oke, semoga perbincangan kita 10 atau 15 menit ke depan dengan tujuan Miss Ama tadi mendapatkan solusi atau mencari tahu apa sih permasalahannya, kenapa siswanya Miss Ama itu membolos atau tidak mengikuti pelajaran Miss Ama didapatkan pada sesi hari ini ya Miss Ama ya. Iya Bu. Amin. Kira-kira Miss Ama mempunyai strategi seperti apa untuk menangani hal tersebut Miss Ama? Mungkin saya punya strategi. Yang pertama adalah mengamati kenapa dia bolos di pelajaran saya. Setelah itu saya mengobservasi, saya melakukan pendekatan, saya menanyakan alasan mengapa dia membolos. Terus saya melakukan pendekatan yang membuat dia nyaman dan mau bercerita dengan saya alasannya seperti apa, kayak gitu. Itu Bu mungkin. Berarti strateginya dengan melakukan observasi ya bersama ya, dengan melakukan pendekatan supaya mereka itu bisa terbuka mengapa sih mereka melakukan hal seperti itu atau melakukan bolos ketika pelajarannya Miss Amah ya. Iya. Oke. Apakah ada hambatan-hambatannya ketika melakukan strategi-strategi tersebut? Jika ada, itu apa hambatannya Miss Amah? Hambatannya adalah ini Bu, kurang keterbukaan dari hasil pendekatan tersebut dengan siswa. Jadi siswa itu tidak secara terbuka menyatakan alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut, sehingga itu menyulitkan saya. Faktor dari manakah mengapa mereka itu membolos Bu? Apakah dari saya ataupun dari mereka sendiri? Berarti si anak tersebut itu kurang terbuka ya Bu. Jadi sama itu sulit untuk mengobserv mereka apa sih yang menjadi permasalahan mereka, kenapa mereka itu sering membolos di pelajaran Ibu ya Bu ya? Ya, betul Bu. Pastinya kalau setiap permasalahan memang ada hambatan ya Bu.
tapi kita rubah jadi sebuah tantangan untuk kita sebagai guru, seperti itu. Kira-kira untuk menangani tantangan atau hambatan seperti itu, adakah cara supaya untuk meminimalkan hambatan atau tantangan tersebut, Miss Amah? Kalau ada, mungkin saya akan mencoba mengkomunikasikannya dengan orang tuanya, Bu. Oke. Jadi saya menanyakan apakah ada perbedaan sikap dari si anak, kenapa dia tidak menyukai pelajaran saya ataupun tidak mau mengikuti pelajaran saya. Atau saya melakukan komunikasi terbuka dengan wali kelasnya, Bu. Kan kadang ada siswa yang curhat nih ke wali kelasnya. Nah, mungkin saya bisa menanyakan ke wali kelasnya kenapa anak tersebut tidak mengikuti pelajaran saya, kayak gitu, Bu. Oke, jadi selain sama melakukan observasi tadi, melakukan pendekatan dengan siswa-siswa sama, juga melakukan komunikasi internal dengan wali muridnya ya, Bu. Apa sih mungkin backgroundnya di rumah itu seperti apa? Dan juga tadi wali kelas juga ya, Bu. Tadi dengan juga berkolaborasi dengan wali kelas ya, seperti itu ya? Ya. Ya, dari beberapa rencana yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira apa sih komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai rencana-rencana tersebut? Mungkin saya akan membuat komitmen rencana plan A dan plan B, Bu, di mana saya melakukan komunikasi dengan siswa saya secara terbuka, melakukan pendekatan, mencoba 1 kali, 2 kali melalui pembicaraan. Setelah itu, ketika tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, nanti saya akan melakukan jangka waktu sekitar 2 hari atau 3 hari, saya melakukan komunikasi dengan orang tua dan juga wali kelas, Bu, untuk mendapatkan hasilnya. Kalau memang karena faktor dari pembelajaran saya yang kurang menyenangkan, itu akan menjadi introspeksi bagi saya untuk lebih memiliki inovasi dalam pembelajaran. Tapi kalau memang faktornya dari si anak yang mungkin merasakan kelelahan, dalam artian ketika dia di SD belum mendapatkan pelajaran bahasa Inggris, kan ketika di SMP dia merasa kesulitan, itu mungkin saya akan memberikan motivasi lebih kepada si anak atau sekedar pengertian tambahan tentang pentingnya bahasa Inggris untuk kehidupannya, kayak gitu. Oke, komitmen yang luar biasa ya sama ya. Semoga dengan apa yang tadi sama sampaikan dan beberapa komitmen itu membuat anak atau siswanya sama bisa lebih menghargai lah ya untuk pelajaran bahasa Inggris pastinya, jadi mereka tidak membolos lagi seperti itu. Oke, Bu, ini di pertanyaan terakhir nih, Bu, menurut Ibu kesimpulan apa sih pembicaraan kita pada hari ini? Bisa disimpulkan tidak, Bu? Kenapa sih siswa Ibu itu solusinya bagaimana supaya untuk menangani siswa-siswa Ibu yang sering membolos seperti itu? Kesimpulannya seperti apa, Ibu? Mungkin kesimpulannya adalah saya mengetahui dulu permasalahan yang dihadapi oleh si anak, kenapa si anak tersebut membolos di pelajaran saya. Ketika saya sudah menemukan alasannya, baik dari hasil pendekatan obrolan langsung dengan siswa ataupun obrolan dengan orang tua ataupun dengan wali kelas, mungkin saya bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu memperbaiki pembelajaran saya yang mungkin barangkali kurang menyenangkan, atau juga memberikan motivasi yang lebih kepada si anak agar bisa mau menerima pembelajaran bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Bu. Berarti alhamdulillah untuk yang dihadapi permasalahan yang dihadapi Miss Amah sudah ada solusinya ya, Miss Amah ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir lagi nih. Ya, terakhir Bu. Apa ya? Ada yang mau disampaikan 1 atau 2 kata terkait hasil bincang-bincang kita tadi selama 10 atau 15 menit tadi, Bu? 1 atau 2 kalimat. Yang ingin saya sampaikan adalah saya terima kasih Bu Dewi sudah menjembatani saya untuk
melakukan pemikiran terbuka tentang masalah saya sehingga saya bisa berkonsultasi dengan Bu Dewi, mencari permasalahan masalahnya, dan juga ternyata saya bisa menggali hambatan menjadi sebuah peluang, Bu. Gitu. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Miss Ahmad. Alhamdulillah ya. Perasaannya gimana sekarang setelah Alhamdulillah lega, Bu. Lega dan juga berpikir bagaimana caranya saya melakukan pendekatan itu besok. Oke, yang pasti sebagai seorang guru itu kita harus terus mencari bagaimana caranya supaya peserta didik kita itu lebih semangat lagi ya Bu, seperti kita harus semangat seperti itu. Semangat ya bersama ya. Ya, semangat Bu Dewi, terima kasih. Semoga rencana aksi dan tindak lanjutnya berjalan dengan lancar dan siswa sama tidak membolos lagi, pastinya jiwa dan raganya satu di kelas. Ya, terima kasih sama atas waktunya hari ini. Sekiranya itu saja proses coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dewi. Sama-sama. Alhamdulillah Bu Dewi pada sore hari ini sudah melakukan wawancara coaching dengan klien Bu Dewi, yaitu Bu Amah, dan saya juga sudah diizinkan untuk melakukan observasi dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan klien Bu Dewi, yaitu Bu Amah, mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, mendapatkan penguatan dari Bu Dewi. Baiklah Bu Dewi, sekarang tiba sesinya dalam pasca observasi. Siap ya Bu Dewi ya? Bu Dewi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Bu Dewi, bagaimana performa Bu Dewi terhadap coaching yang dilakukan tadi bersama Bu Amah? Performa Bu Dewi bagaimana? Terutama terkait dengan penguatan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi secara spesifik. Oke, terima kasih Bu Surya atas pertanyaannya ya Bu. Jadi kompetensi yang sudah saya dapatkan tadi di awal, saya ingin mengutamakan mendengarkan aktif nih Bu. Jadi alhamdulillah tadi saya berusaha untuk mendengarkan aktif. Saya mengikuti perbincangan dari awal hingga akhir sampai akhirnya pembicaraan itu coach saya itu bisa menyimpulkan sendiri apa yang harus beliau lakukan untuk menghadapi siswa-siswanya yang bolos di pelajaran beliau, Ibu. Luar biasa, berarti Ibu sudah berusaha untuk melakukan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan dengan baik dari awal sampai akhir, sehingga Ibu Dewi bisa membimbing coach untuk menemukan sendiri dengan menggali potensi diri solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, Ibu Dewi, selanjutnya kompetensi apakah yang ingin Ibu Dewi kembangkan dalam coaching selanjutnya? Monggo Bu Dewi. Oke, untuk coaching selanjutnya saya akan mungkin untuk itu ya Bu, yang menggunakan pertanyaan berbobot itu Bu, saya lebih belajar lagi karena tadi sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbuka Ibu, hanya butuh jawaban iya atau tidak, tapi disambung akhirnya bisa nyambung juga ke pertanyaan terbuka Ibu. Oke Bu Dewi, tadi ini Bu Dewi sedang tadi berusaha menilai diri sendiri ya Bu ya. Jadi Ibu sudah berusaha untuk melakukan coaching dengan baik
dan berusaha juga untuk merefleksi diri apa-apa yang tadi masih ada kekurangan di dalam coaching tersebut. Dan izinkan di sini saya ingin menyampaikan pengamatan saya selama observasi ya Bu Dewi ya. Ibu Dewi, dari awal sampai akhir saya memberikan pengamatan kepada Bu Dewi. Ternyata Bu Dewi itu sudah berusaha melakukan coaching, percakapan coaching tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta, dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menggiring untuk membuat rencana aksi, dan sampai ke titik akhir yaitu tanggung jawab terhadap keputusan yang dia pilih. Dan di sini Bu Dewi sudah melakukan prinsip coaching, diantaranya kemitraan. Tadi saya melihat Bu Dewi dengan Bu Amah sangat akrab, jadi Bu Amah bisa tersenyum, Bu Amah bisa merasa nyaman. Itu termasuk salah satu prinsip kemitraan, yaitu tidak ada ketakutan atau mengintimidasi dari coach kepada coachee. Kemudian juga Bu Dewi menggali proses kreatif dari Bu Amah, sehingga Bu Amah itu berusaha untuk membangun strategi sendiri, menemukan solusi-solusi sendiri dari masalah yang dihadapi, dan memberdayakan coachee dengan memaksimalkan potensi dan juga mengelola perasaan atau emosi dari coachee, sehingga coachee tidak merasa marah dengan apa yang dihadapi di kelas, tapi berusaha untuk mencari solusi dengan sabar dengan melakukan perbincangan dengan Bu Dewi. Dan tadi terkait dengan refleksi Bu Dewi sendiri tentang pertanyaan berbobot ya, yang mungkin tadi Bu Dewi merasa ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terbuka, artinya masih dijawab dengan ya atau tidak, dan itu memang mungkin ada 1-2, dan tapi Bu Dewi berhasil mengembalikan suasana yang kondusif, sehingga Bu Dewi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot di ujung perbincangan tadi, dan bisa membuat coachee menemukan kembali semangatnya, menemukan kembali pemikirannya, pola pikirnya, dan bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi. Dan itu sangat luar biasa sekali Bu Dewi. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya bisa melakukan observasi dari awal sampai akhir. Terima kasih Bu Dewi. Semoga apa yang tadi saya lakukan sebagai supervisor untuk observasi terhadap Bu Dewi dalam melakukan coaching memberikan manfaat yang bisa dilaksanakan atau dimanfaatkan untuk pelaksanaan coaching yang akan datang. Demikian Bu Dewi, sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Surya. Sama-sama.